I'm a ticker too. Aisha Diva Ramadanti, Aldevo Mulia, Amalia Bagas, Citra Ranti Angelica, Sabrina Andika Putri, and the last, Yoja Viona Simangan Song. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada video kali ini, kami akan membahas topik perkembangan seksual dan aseksual. Oke, selamat menonton. Terima kasih. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan pengertian reproduksi. Menurut Wikipedia, reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Cara reproduksi secara umum dibagi menjadi dua jenis, yakni seksual dan aseksual. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reproduksi artinya Pengembangbiakan, tiruan, hasil ulang. Reproduksi aseksual terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual yang terjadi pada hewan dan tumbuhan. Reproduksi aseksual adalah reproduksi yang terjadi apabila hanya ada satu induk saja, atau reproduksi yang menggunakan bagian tubuhnya sendiri. Tidak ada perkawinan yang terjadi dalam reproduksi aseksual, anak pun berasal dari pembelahan sel tubuh induknya. Biasanya, reproduksi aseksual terjadi pada organisme-organisme sederhana. Beberapa cara reproduksi aseksual pada hewan antara lain yaitu yang pertama, membentuk tunas, seperti yang terjadi pada anemon laut. Yang kedua, yaitu fragmentasi, pemotongan atau pematahan bagian tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Contohnya yang terjadi pada cacing pipih. Kemudian yang ketiga adalah partenogenesis, di mana betina akan memproduksi sel telur tanpa harus melewati proses fertilisasi. Namun, tidak menutup kemungkinan nih, kalau hewan tersebut bisa bereproduksi secara seksual, contohnya yang terjadi pada lebah. Kemudian, ada reproduksi aseksual yang terjadi pada tumbuhan. Reproduksi aseksual pada tumbuhan hanyalah dengan cara bertunas. Syarat agar tumbuhan bisa bertunas adalah tumbuhan harus memiliki sel yang aktif membelah dan mendapat cukup nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan tumbuhan bisa didapat dari tanah. Halo, saya akan menjelaskan apa itu reproduksi seksual. Reproduksi seksual adalah reproduksi yang melibatkan dua induk dengan jenis kelamin yang berbeda sehingga terjadi penggabungan DNA. Jadi ada dua induk memberikan DNA untuk anaknya memulai perkawinan. Reproduksi seksual yang terjadi pada hewan jantan bertugas membawa setengah DNA, sedangkan hewan betina setengah DNA dibawa oleh sel telur. Saat sel telur dan sel sperma bertemu, sel sperma akan memberikan setengah DNA kepada sel telur. Hal tersebut dinamakan pembuahan. Hasilnya adalah zigot yang berkembang biak menjadi anak. Pembuahan bisa terjadi di dalam tubuh yang disebut dengan internal dan bisa terjadi juga di luar tubuh yang disebut dengan eksternal. Pembuahan yang dilakukan secara internal memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi daripada eksternal karena sel sperma pasti bertemu dengan sel telur, tetapi pembuahan yang dilakukan secara internal lebih sulit terjadi karena dua induk harus bertemu secara langsung. Contoh hewan yang melakukan pembuahan internal adalah ayam, sapi, kura-kura, dan lain-lain. Sedangkan pembuahan eksternal memiliki tingkat keberhasilan lebih rendah dibanding dengan internal karena bergantung pada faktor lingkungan. Tetapi pembuahan yang dilakukan secara eksternal lebih mungkin terjadi karena dua induk tidak harus bertemu secara langsung. Contoh hewan yang melakukan pembuahan eksternal adalah ikan, kepiting, cumi, dan lain-lain. Reproduksi seksual juga bisa terjadi pada beberapa jenis tumbuhan, yaitu pada tumbuhan yang menghasilkan bunga jantan dan bunga betina. Alat reproduksi bunga jantan adalah benang sari, sedangkan alat reproduksi betina adalah putik. Benang sari akan menghasilkan serbuk sari yang nantinya akan jatuh di putik. Hal tersebut dinamakan dengan penyerbukan. Setelah itu akan terjadi pembuahan hingga bunga-bunga menghasilkan buah.
Setelah itu buah akan menghasilkan biji-biji yang akan menjadi cikal bakal tumbuhan baru. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siklus hidup hewan. Siklus hidup itu sendiri merupakan istilah lain dari daur hidup. Daur hidup itu apa? Daur hidup itu merupakan proses perkembangbiakan suatu makhluk hidup dari mereka lahir sampai mereka mati, berdasarkan proses perubahan bentuk tubuhnya. Siklus hewan itu terdapat dua macam, yaitu siklus hewan dengan metamorfosis dan siklus hewan tanpa metamorfosis. Metamorfosis itu apa? Metamorfosis itu siklus hewan dengan perubahan bentuk yang berbeda dengan induknya. Kalau tanpa metamorfosis berarti bentuknya kurang lebih sama, cuma ada ciri-cirinya aja yang berbeda seperti bulu. Metamorfosis sempurna itu hewan yang ketika lahir itu memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda dan memiliki tahapan yang sangat mencolok. Contohnya apa? Ada kodok, ya kan, ada kupu-kupu dan lain-lain. Nah, pada serangga tahapannya itu ada 4 nih metamorfosis sempurna ini. Yang pertama itu telur. Setelah telur menjadi larva atau ulat, setelah ulat menjadi kepompong, dan setelah jadi kepompong itu menjadi imago. Last but not least, yaitu siklus hidup hewan tanpa metamorfosis. Ketika lahir bentuknya sama gitu, bentuknya sama induknya. Contohnya apa? Seperti kucing, anjing, jadi cuma kayak bertambah besar aja. Secara basic kita lihat dari tubuhnya ya sama induknya. Begitu kakinya 4, ada buntutnya. Begitu kurang lebih. Sekiranya itu aja dari siklus hewan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi reproduksi pada hewan. Teknologi reproduksi pada hewan merupakan cara perkembangbiakan hewan dengan menggunakan peralatan tertentu secara cepat dan efisien. Cara untuk mengembangkan teknologi reproduksi pada hewan yaitu ada 2. Yang pertama adalah inseminasi buatan atau kawin suntik. Inseminasi buatan atau kawin suntik merupakan proses memasukkan cairan sperma atau semen dari hewan jantan ke saluran reproduksi hewan betina dengan bantuan manusia. Cairan sperma dimasukkan dalam cara disuntik sehingga cara ini sangat memudahkan hewan untuk bisa menghasilkan anak karena hewan jantan tidak harus kawin dengan hewan betina secara langsung. Yang kedua adalah cloning. Cloning adalah teknik reproduksi secara aksesual pada hewan, artinya tidak melalui tahap fertilisasi. Cloning dilakukan dengan menggunakan sel tubuh hewan untuk kemudian dikembangkan menjadi satu individu utuh. Individu anakan yang dihasilkan memiliki sifat dan ciri yang sama persis dengan induknya. Misalnya, jika sel yang digunakan untuk cloning berasal dari hewan betina, maka individu anakan yang dihasilkan juga hewan betina.